Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit atau di tempat masing-masing supaya diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan salam untuk junjungan kita dan kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan di halaman 202. Yaitu wa amma Abu Yazid al-Bistami. Apa itu ya? Oh enggak. Wa amma Sath, halaman 201. Di alinea yang kedua dari bawah. Wa amma Sath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumi. Wa amma as-sadhu fa na'ni bihi sinfayn min al-kalam ahdathahu ba'd as-sufiyah. Adapun as-sath jamaknya satahat, maka kita maksudkan dengan dia dua kelompok, dua macam daripada perkataan atau kalimat-kalimat yang dibuat atau yang digubah oleh sebagian sufi. Jadi ahaduhuma ad-da'awi at-tawilah al-'aridah, ad-da'awi at-tawilatul 'aridatu fil 'ashqi ma'allahi ta'ala wal wassal al-mughni 'anil a'mali adh-dhahirah hatta yantahi qaumun ila da'wal ittihad wa irtifa'il hijab wal musyahadati bir ru'yati wal mukashafah wal musyafaha wal khitab. Salah satu dari dua macam tadi satahat itu adalah dakwah-dakwah atau doa-doa yang panjang, kalau aridah yang lebar-lebar, fil ashqi ma'allahi ta'ala, dalam asyik atau merindukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal wasal, dan sampai, ya. Jadi al-ishq wal wasal
Jadi asyik bersama Allah Ta'ala dan sampai ke hadarat Allah SWT. Al-mughni anil a'malil zahirah, yang tidak memerlukan lagi dari amal-amal yang zahir. Hatta yantahi qaumun, sampai berakhir atau mencapai suatu kaum itu kepada klaim atau dakwah atau pengakuan al-ittihad, yaitu bersatu dengan Allah Ta'ala. Wartifa'il hijab, dan terangkatnya hijab. Wal musyahadah, dan menyaksikan langsung birru'yah, dengan pandangan, dengan penglihatan, atau yang dalam kurung al-mukasyafah, yaitu terbukanya hijab. Wal musyafah bil khitab, dan berkomunikasi secara langsung, Ini satu macam dari satah. Fayaqulu qila lana kaza wa qulna kaza wa yatashabbahuna fi bil Husain bin Mansur al-Hallaj alladhi suliba li ajli itlaqi kalimatin min hadzal jinsi wa yastashhaduna bi qawli ana al-haqq wa bima hukiya an Abi Yazid al-Bistami annahu qala subhani wa subhani. Maka mereka mengatakan, dikatakan pada kami seperti ini, dan kami mengatakan ini. Itu gambaran percakapan langsung. Wa yastabihuna bi, dan mereka membangsakan ini atau menyebutkan ini serupa dengan Husain, yaitu Al-Husain ibn Mansur al-Hallaj, yang disalib karena dia melepaskan kalimat-kalimat sejenis ini. Dan mereka bersyahadat dengan katanya anal haq, akulah yang hak. Dan apa yang dihikayatkan atau diceritakan dari Abi Yazid al-Bustami, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, subhani subhani, maha suci aku. Ya, ini salah satu pergeseran makna zikir yang diisi dengan satahat ini. Satahat itu adalah kata-kata aneh, ya, yang timbul mula-mula orang yang melakukan zikir atau riyadhah sampai pingsan. Ketika pingsan itu dia mengeluarkan kata-kata aneh, ya. Tetapi juga berkembang, ya, seperti yang diceritakan di sini, menjadi bacaan-bacaan doa-doa yang panjang lebar tentang keasyikan kepada Allah SWT, dan sampai sehingga pingsan, ya. Yang tidak memerlukan amal-amal syariat yang zahir lain. Mereka meninggalkan salat. Tak perlu salat, tak perlu puasa, perlu zakat. Tapi dia mengklaim sudah menyatu dengan Allah SWT. Jadi hatta yantahi qaumun ila da'wal ittihad. Ittihad itu pengakuan bahwa dia sudah menyatu dengan Allah SWT. Karena manusia ini ada dua unsur, yaitu unsur nasud dan unsur lahud. Ada, menurut mereka, unsur nasud itu manusia, kita ini fisik, kita ini jasad. Lahud ini unsur ilahi. Jadi ada kita ini
terdiri dari unsur ilahi yaitu ruh. Nah, ittihad itu unsur lahud kita itu, unsur ilahi yang ada dalam diri kita itu naik derajatnya sehingga menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ittihad. Ada lagi hulul. Hulul itu bukan unsur ilahi yang ada pada diri kita yang naik derajatnya menjadi menyatu dengan Allah, tapi Allah itu punya unsur nasut juga, ya. Atau apa ilahinya Allah Taala SWT itu turun dan menyatu dengan unsur ilahinya manusia. Nah, itu namanya hulul. Jadi yang satu kalau ittihad naik derajatnya, yang kedua unsur ilahinya Allah Taala itu turun menyatu dengan unsur ilahinya kita. Itu namanya hulul. Nah, ini konsep-konsep tasawuf yang menyimpang. Lalu dengan begitu, karena dia sudah mengaku ittihad, yaitu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terbukalah dinding, yaitu dinding alam kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbuka hijab atau yang disebut juga mukasyafah. Itu kita bisa mukasyafah, terbukanya pembatas antara kita dengan manusia dengan Allah. Itu bisa musyahadah birru'yah, melihat dengan penglihatan dan berbicara langsung, komunikasi langsung, face to face. Nah, itulah kira-kira. Nah, itu fayaqulu qila lana kaza wa qulna kaza. Ya, macam-macamlah apanya, dan wa yatashabbahuna fi, dan mereka meniru, orang-orang meniru atau mengikuti padanya Husain ibn Mansur al-Hallaj. Al-Hallaj ini adalah seorang sufi, ya, sufi yang tadi memiliki konsep hulul. Dia mengaku bahwa keilahiannya Allah itu sudah turun padanya, sehingga dia menyatu dengan unsur ilahinya dia. Ya. Karena itu dia mengeluarkan kata-kata yang aneh. Ketika dia sudah tenggelam dengan zikir-zikirnya itu, maka katanya anal haq, akulah yang hak. Karena dia mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah Allah sendiri melalui dirinya. Anal haq. Ya. Wa bima hukiya an Abi Yazid al-Bistami annahu qala subhani. Dan juga yang dihikayatkan, tapi ini tidak jelas apakah betul Abu Yazid al-Bistami mengatakan ini. Jadi riwayatnya diragukan. Abu Yazid al-Bistami mengatakan subhani. Seolah-olah dialah Allah, maha suci aku. Nah, akibatnya Al-Hallaj itu dituntut, ya, karena dianggap menyeleweng, ya, mengembangkan tasawuf yang sesat, sehingga dia dihukum dengan salib. Wahada fannun minal kalam azim dararihi fil awad. Dan ini adalah fan,
seni daripada kata-kata yang besar mudaratnya kepada orang awam. Hatta taraka jama'atun min ahli falahatahu. Sehingga karena pengaruh dia itu sekelompok petani meninggalkan pertanian. Wa adharu misla hadhihi ad-da'awa, dan mereka memperlihatkan seperti doa-doa ini. Dan sibuk dengan doa-doa yang seperti itu. Fa inna hadzal kalam yastalizzuhu al-qawm. Maka sesungguhnya perkataan ini memang enak secara alamiah, secara tabiat, dia enak karena dia kata-kata berbunga-bunga, bersyair-syair. Ya. Isbihi, kenapa di orang bisa merasakan enak? Isbihi bitalatu min al-a'mal ma tazkiyatin nafsi bidarkil maqamat wal ahwal. Karena padanya itu menghapus daripada amal-amal. Ya. Sementara dia mensucikan diri dengan memperoleh makam-makam dan ahwal. Ya, enak. Karena tak perlu lagi amal. Itulah orang yang sudah sampai mengaku sampai ke makam itu salat dalam diri aja. Tak perlu salat. Tak perlu apa. Karena dia sudah menyatu dengan Allah SWT. Ya. Fala ta'jizul aghniya'u an da'wa dzalika li anfusihim. Maka tidak lemah itu artinya mereka tegak, kuat. Orang-orang yang awam itu sampai tegak mengatakan mengklaim atau mengaku demikian itu untuk diri mereka. Dan juga mereka tegak atau menelan bulat-bulat kalimat-kalimat yang kacau dan yang berbunga-bunga. Kalimat-kalimat yang kacau seperti itu. Sementara manakala mahma unkira alaihim dzalika lam ya'jizu an yaqulu hadha inkaru masdarul ilm wal jadal. Sementara kalau diingkari atas mereka, manakala diingkari atas mereka, ditolak, akan demikian itu mereka tidak mampu untuk mengatakan ini. Mereka bukan tidak mampu, mereka mampu untuk mengatakan. Ya, tidak lemah itu berarti mampu. Mereka mampu untuk mengatakan ini adalah penolakan yang sumbernya ilmu dan jadal. Ya. Jadal itu perdebatan, ilmu dan perdebatan. Wal ilmu hijab, dan ilmu itu adalah dinding. Wal jadal amalun nafsi, dan jadal itu adalah pekerjaan diri. Wa hadzal hadis la yaluhu illa bil batini bi mukasyafati nuril haq. Ini pengakuan mereka, dan perkataan ini itu tidak akan terpancar kecuali daripada batin dengan terbukanya cahaya kebenaran. Nah, ini Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa satahat kalimat-kalimat aneh walaupun banyak berbunga-bunga dan menyebabkan orang pingsan dan lalu mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh itu, yaitu kata-kata syafaat, dan mengaku bahwa mereka sudah menyatu dengan Allah SWT. Nah, ini
menarik. Kalau masuk kepada orang awam itu sangat berbahaya, karena mereka tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajibannya. Ya, mengaku sudah sampai kepada makam-makam dan ahwal-ahwal tersebut. Al-maqamat wal ahwal. Ini istilah sufi juga. Al-maqamat yaitu posisi-posisi. Ahwal adalah keadaan-keadaan kalbu kita. Maqamat itu, makam-makam itu kita di posisi mana berada. Itu disebut maqam. Maqam ini adalah posisi yang dapat diusahakan dengan riyadhah, dengan zikir-zikir dan riyadhah. Ada makam taubat. Ya, tapi ini tidak seragam antara satu sufi kepada sufi yang lain. Ada yang memulainya dengan taubat. Kalau sufi yang benar, dia taubat, menyesali segala dosa yang lalu dan berusaha mensucikan dirinya sesuci-sucinya daripada segala dosa, menangis di malam hari, berbuat amal-amal yang baik, diiringi dengan amal-amal yang baik, utamanya yang syariat, yaitu kewajiban-kewajiban, bukan meninggalkannya. Kalau orang taubat lalu meninggalkan syariat, mensucikan diri, berkhalwat, bersemadi, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi makam pertama itu taubat. Nanti makam kedua sabar, atau ada juga fakir, meninggalkan semua hal yang duniawi. Itu bisa dengan latihan. Kemudian sabar, kemudian ridho dan seterusnya. Itulah makam-makam itu yang dicapai dengan riyadhah, dengan latihan-latihan. Kemudian ahwal itu suasana kalbu kita. Itu hub, cinta, kecintaan kita kepada Allah. Sebab itu tidak bisa kita upayakan. Itu hanya karunia daripada Allah SWT. Ketika kita sudah mengupayakan makam-makam yang semakin tinggi, maka kita akan dikaruniakan oleh Allah SWT ada rasa cinta, rasa ridho, rasa hazan, sedih memikirkan dosa-dosa, selalu menangis. Jadi orang sufi itu selalu dia menangis, ya, malam-malam menangis. Itu namanya hazan. Ada raja, harap akan cintanya Allah. Ada tamakninah, ketenangan kalbu kita, hati kita. Ada muraqabah itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Itu adalah ahwal, suasana hati kita yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah, kalau klaim makam dan ahwal ini didapat tanpa amal yang baik, tanpa menjalankan syariah, itu nonsen, itu sesat. Ya, itu mengatakan ilmu berdebat tidak perlu, dan itu karena itu bisa menghijab, ya, upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang mereka kembali kepada zikir-zikir, ya, zikir yang kacau-kacau itu dan yang berbunga-bunga. Nah, itu yang mereka amalkan sehingga mereka mengaku bahwa sudah mereka itu sampai ke titik puncak
atau ke puncak perjalanan spiritualnya. Nah, serupa inilah yang apa namanya itu, yang menjamur, yang viral dalam negeri itu kejahatannya dan besar mudaratnya pada orang awam, sehingga uh, membunuhnya itu lebih afdal pada agama Allah daripada menghidupkan 10. Ya, itulah dasarnya itu apa namanya, al-hallaj, jadi dihukum dengan hukuman gantung. Nah, ini wa amma Abu Yazid al-Bistami rahimahullah fala yasihu anhu ma yuhka. Dan kata-kata aneh atau satahat yang berasal dari Abu Yazid al-Bistami itu itu tidak sah dikaitnya kepada dia. Wa in sumi'a lahu zalika minhu, jika didengar demikian itu daripadanya, maka mungkin itu barangkali itu dia menghikayatkan atau menceritakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang diulang-ulang dalam dirinya. Seperti kalau kita mendengar dia mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. Ya, itu ada ayatnya surat Taha. Ya, ya, itu firman Allah Ta'ala pada Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat. Maka Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Kalau itu dibaca sebagai ayat, tidak mengklaim itu kita ini adalah Allah, itu tidak masalah. فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. Jadi ucapan Abu Yazid al-Bistami yang aneh seperti itu mesti, kalaupun sahih riwayatnya daripada beliau, maka itu tidak ada lain adalah pengulangan atau ucapan-ucapan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang perlu kita ingat. Dan istilah-istilah sufi di satah itu adalah kalimat-kalimat yang aneh keluar dari mulut orang yang melakukan zikir-zikir kacau dan berbunga-bunga tadi, sehingga ya entah pingsan tak apa, tapi keluarlah ucapan-ucapan aneh yang seperti itu dan mengklaim mereka itu sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan maqamat itu ada posisi-posisi yang diupayakan oleh seorang sufi, ya, pada yaitu maqam itu artinya posisi, maqam taubat, maqam sabar, maqam apa namanya itu zuhud, wara, atau semuanya maqam-maqam yang dijalani oleh para sufi. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada yang belum jelas, ya. Sejarah sufi dan tasawuf ini, apakah sudah ada sebelum Rasulullah atau Rasulullah juga mengajarkan ini? Dan bagaimana hukumnya mempelajari tasawuf selama juga mengerti syariat sesuai sejarahnya? Ya, jadi Rasulullah mengajarkan bahwa agama ini 3 tiang. Pertama, iman, diajarkan oleh Jibril. Mal iman, Rasulullah menjawab, antuk minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. Ya. Wa yaumil akhir wal qadar syarru khairu wa syarru. Jadi 6 iman. Kemudian iman Islam entas ada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an tuqimus salat, mendirikan salat. Yang kedua, tu'tu zakat, membayar zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan.
Kemudian wa tahujja bait man istata'a ilaihi sabila. Itu berhaji bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan. 5. Yang ketiga, ihsan. Mawal ihsan. Itu jawabannya anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, inilah bidangnya tasawuf. Apa itu ihsan? Bahwa engkau mengabdi menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tak engkau melihatnya, fa innaka, maka sesungguhnya engkau sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Jadi eh, kalau kita melakukan ibadat, salat, puasa itu betul-betul kita merasa bahwa kita itu sedang dilihat, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Allahu Akbar, maka itu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tertinggi kita seolah-olah berada di depannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai itu ada ilmunya. Nah, itulah ilmu tasawuf. Dilakukan oleh cuma tentu ilmunya yang secara terstruktur belum ada di masa Nabi. Tapi amal-amalnya, riyadhat-riyadhatnya sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sama juga dengan fikih. Mana ada fikih dalam masa Rasulullah SAW. Dan kemudian dirumuskan ilmu fikih. Sama ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu akidah. Di zaman Rasulullah belum ada itu semua yang tersusun. Baru disusun kemudian sama posisinya dengan tasawuf. Jadi kalau dikatakan bid'ah itu bid'ah semua. Karena tidak ada di zaman Rasul. Nah, ya. Bukan itu wahidatul wujud. Wahidatul wujud itu kesatuan wujud. Semuanya Allah Ta'ala. Apa yang kita lihat itu Allah. Allah yang lahir dalam bentuk makhluknya. Nah, itu wahidatul wujud. Ya. Itu Ibnu Arabi. Al-halat ini hulul tadi. Ya. Al-hulul, al-halat ini yaitu Syekh Al-Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj. Ya. Beliau itu mengklaim atau mengaku ittihad pada hulul tadi. Jadi keilahian yang Allah Ta'ala itu sudah turun kepada dia, menempati dia jiwa, sehingga dia menyatu dengan Allah SWT. Maka dirinya sudah menjadi Allah. Sudah menjadi Allah. Maka la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Nah, itu zikirnya. Satahatnya, kata-kata aneh yang keluar itu. La ilaha illa ana itu apa maksudnya? Tiada Tuhan kecuali aku. Nah, karena itu dianggap sudah terlalu menyeleweng, maka dia dihukum dengan hukuman salib. Kemudian alinea keempat ini lam yaqizu itu Lam yaqizu itu tidak segan-segan. Ya, tidak lemah itu maksudnya tidak segan. Artinya mereka
mengatakan gitu dengan dengan apa namanya, tidak lemah, dengan tegas gitu. Berani itu mengklaim bahwa mereka sudah menyatu dengan Allah Ta'ala. Tidak perlu salatnya. Siapa yang mau disembah? Karena dia sudah menyatu dengan Allah Ta'ala. Hah? Ya itu termasuk situ kalau memang begitu. Jadi tasawuf itu bukan meninggalkan syariat. Jadi syariat, tarikat, syariatnya diperhalus, dipertebal, diperkuat. Nah itu yang benar. Tapi kalau syariatnya dibuat, lalu dia ngaku sudah sudah sampai kepada maqam tertinggi, sudah kasyaf, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala, nah itu sesat, tidak sesuai dengan ajaran syariat. Itu aliran-aliran kepercayaan itu banyak yang seperti itu. Ya, ya. Terkait dengan Gimana? terkait dengan Ihsan. berarti kan kalau di Ramadan itu di dalam sholat dan ketika kita sholat itu hanya berkaitan dengan sholat. Kita ibadah itu tidak ada sholat. Semuanya, kehidupan kita ini semuanya. Kan kita ini diciptakan untuk menjadi abdi. Menjadi abdi dari Allah SWT. Apapun yang kita lakukan, bahkan yang kita niatkan, itu kalau makam yang tertinggi itu, kita itu mau makan. Ini makan karena Allah SWT. Rezeki diberi oleh Allah SWT. Dan Allah mengawasi kita dan menyaksikan rezeki ini yang kita makan itu dari Allah SWT. Sudah sampai nak kita ke makam itu? Kadang-kadang baca doa sebelum makan aja lupa. Dan tahu dan sadar bahwa yang kita makan satu butir nasi yang kita makan itu dari Allah SWT. Nah, sampai ke makam itu, itulah ilmunya tasawuf. Kalau kita belum belajar tasawuf, belum akan sampai. Ya kulitnya sudah dapat kulit. Atau jadi makna tasawuf itu kita ibaratkan seperti itu. Maka ya, ada lagi ilmu yang terpenting kita tasawuf atau yang tadi itu saja. Iya, jadi itulah kata Imam Ghazali yang sudah kita baca, fikih itu ilmu dunia. Hanya untuk hukum itu ilmu tentang sah dan tidak sah, tentang halal dan haram. Itu duniawi, belum isinya. Isi itulah ilmu batin. Dan itulah ilmu tasawuf. Bagaimana amal kita itu dia bernasriah sampai dia ke akhirat. Oleh sebab itu juga disebutkan ilmu akhirat. Ya, karena kita beramal sholat kita supaya kita sampai ke akhirat pahalanya. Bersedekah kita supaya sedekah itu sampai ke akhirat, pahalanya kita terima pahalanya di akhirat. Itu namanya amal yang berisi, yang bernas, yang bone kalau bahasa kami. Tidak ampuh. Kalau ampuh, tidak ada.
Nah, untuk mengisinya bagaimana menundukkan kalbu kita itu, hati kita itu supaya ikhlasnya. Kalau kita bersedekah, tidak ada kecuali yang kita harapkan karena Allah. Itu perlu latihan itu. Kadang-kadang kita terbesit juga, wah saya ini dermawan nih, sudah bersedekah segini banyak. Nah, hilang. Isinya itu sudah hilang. Hah? Ini termasuk nih, sudah langkah awal. Cuma dia ini kan dicetakan baru empat jilid tebal. Ini baru pengantar ini kita baca ini. Rasa-rasanya jadi tidak bermakna kita beribadah. Atau begini Pak, tidak perlu mesti seperti itu, tapi kita niatkan sejak hati kita sudah ikhlas. Maka itu termasuk itu. Ya. Jangan sampai ini baru tunggu-tunggu. Ya, itulah. Ya kita kan sudah mempelajari gimana. Ya. Pengantarnya sudah. Ya. Pengantarnya sudah. Ya. Jadi itu ilmu akhirat ini yang kita pelajari. Kalau dulu di pondok ada pelajarannya itu, akhlak tasawuf itu ada. Ya, ya tentu yang dasar-dasarnya. Dasar-dasar kita kan sudah belajar ikhlas itu apa, sabar itu apa. Ya. Tapi kita belajar dulu teorinya saja, belum bisa mempraktekkan. Sabar adalah begini. Ikhlas adalah begini. Itu saja baru itu dasar-dasar. Sebetulnya kan itu untuk kita amalkan. Ya. Jadi pelajaran akhlak itulah dasar daripada tasawuf. Akhlak bukan saja akhlak kepada sesama makhluk. Karena pelajaran akhlak di sekolah kan akhlak sesama makhluk saja yang diajarkan. Padahal akhlak yang tertinggi itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kadang-kadang alpa gitu, tidak diajarkan dalam ilmu akhlak yang kita pelajari di sekolah. Nah, itulah. Jadi kita belajar seumur-umur kita tetap harus belajar. Ya. Jadi tidak berhenti dalam belajar. Ngaji itu. Ngaji. Kalau suluk itu sudah buahnya itu. Artinya sudah amalnya itu, sudah amalinya, sudah prakteknya. Ya, sudah prakteknya untuk kalau ilmunya tentu harus ngaji. Ya. Ini kan sudah kita kaji. Allah tidak perlu. Jadi dari Allah untuk sebetulnya itu semuanya untuk kita, tidak ada untuk Allah. Ya. Ya. Cuma kalau kita tidak tepat melakukannya, ya kita tidak dapat. Dan semua upaya itu adalah untuk kita. Kata Rasulullah SAW, andaikan seluruh isi bumi dan langit ini tunduk taat kepadanya, itu tidak akan menambah sedikit pun kebesaran kerajaannya. Sebaliknya, andai pun segala isi langit dan bumi ini
durhaka kepada dia, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesarannya. Gimana tuh? Jadi semuanya itu untuk kita. Amal yang kita kerjakan itu untuk kita. Tapi kalau amal kita itu hampa, tidak dapat. Caranya itulah kita sebagai abdi dari Allah SWT. Kalau kita abdi dunia, abdi kekuasaan, abdi ini, abdi itu selain Allah, itu dia hampa dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Siapa tokoh tasawuf? Siapa tokoh tasawuf kalau yang masih hidup, kalau di Timur Tengah banyak, di Mesir banyak sekali. Syekh Ali Al-Jumu'ah. Itu tokoh besar tasawuf. Kalau di Indonesia banyak syekh-syekh kita. Yang syekh-syekh tarikat itu ahli tasawuf. Di sini ada Buya siapa? Alaidin At-Tari di apa itu Kabul, Darussalam di Kabul dulu Batu Sirat, sekarang Kabul. Ya. Banyak syekh di Aceh banyak, Jadi keturunan Syekh Mudawali dulu. Ya baik, kita sudah siang, kita cukupkan. Bagaimana kita beri kemampuan untuk mengisi, menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT supaya dia berisi dia dan sampai nanti kelak kita terima hasilnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.